Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana menggunakan MySQL versi portable ya. Jadi MySQL itu pada saat kita download itu ada dua pilihan, ada yang portable dan ada yang versi installer ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang portable. Untuk download versi portable-nya, kalian bisa mengakses URL resmi dari MySQL di versi development atau dev.mysql.com/download/MySQL. Nah, di sini kita bisa mendownload versi portable-nya atau versi zip arsip ya. Kalian bisa pilih yang pertama saja yang kapasitasnya 111,1 MB. Kalian bisa klik download. Oke, di bagian ini kalian tidak perlu login, kalian cukup klik yang ini ya. No thanks, just start my download. Silahkan klik download, nanti simpan filenya di folder yang kalian inginkan. Nah, saya sendiri sudah punya filenya di folder download karena saya sudah pernah mendownloadnya. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini, filenya versi zip ya. Dan saya sudah ekstrak juga. Nanti kalian silahkan ekstrak menggunakan WinRAR atau bawaan Windows juga ada. Klik kanan, di sini kan ada ekstrak all. Nah, kalau pakai kalian punya WinRAR, maka tinggal ada pilihan nanti ekstrak here dan sebagainya ya. Nah, di sini saya sudah ekstrak dan ini filenya ya. Jadi kita kopikan yang ini, kita copy. Silahkan kalian boleh di C atau boleh di D atau drive yang lain. Saya di C karena nggak ada drive lain. Oke, kita tunggu proses copy filenya. Oke, sudah selesai dan rename atau ganti nama foldernya menjadi MySQL 8 misalkan. Karena tadi MySQL versi 8 ya. MySQL 8. Oke. Nah, di sini ada 5 folder, ada bin, ada docs, ada include, ada lib dan share. Nah, kita perlu menambahkan satu buah folder ya untuk menyimpan database dan beberapa konfigurasi data untuk keperluan running MySQL ini. Nah, sekarang silahkan buat folder baru, file, diklik kanan aja, new folder, buat aja data. Folder data ini nanti berfungsi untuk menyimpan beberapa file konfigurasi database dan juga untuk menyimpan database yang diperlukan untuk MySQL. Nah, langkah berikutnya kalian masuk ke command prompt, cmd, sini ya, command prompt. Oke, ini saya kecilkan saja, terlalu besar ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke folder MySQL 8 ya. Berarti kita mundur dulu, kemudian cd spasi MySQL 8 dan kita lihat isinya. Dir, apakah sama dengan yang terlihat di explore ini? Seharusnya sama ya. Oke, sama. Sekarang kita masuk ke folder bin, cd spasi bin. Nah, kita lihat ya di dir. Oke. Nah, di folder bin ini terdapat banyak sekali file. Di sini salah satunya adalah MySQL. Yang ini nanti kita gunakan untuk kita menjalankan perintah-perintah SQL pada saat kita sudah berhasil masuk menggunakan username dan passwordnya. Kemudian MySQL D ini adalah untuk menjalankan service MySQL itu sendiri. Kemudian MySQL dump, nah ini untuk backup data. Ada MySQL admin, ini untuk seperti stop service dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk, sebelum kita masuk ke MySQL, ini untuk pertama kali kita harus melakukan inisiasi MySQL itu. Caranya MySQL D -- ini initialize strip in insecure. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan strip insecure? Sebenarnya bisa ya, tapi nanti kita harus menentukan password secara random ya. Nah, sekarang kita nggak usah pakai password lah. Sekarang kita tekan enter. Oke, tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi di sini dia akan meng-create konfigurasi dan juga mengisi di folder data ini nanti ya. Oke, kan selesai ya. Kita lihat folder data.
Nah, di folder data ini ternyata sekarang sudah banyak sekali file yang itu dibuat pada saat kita melakukan inisiasi yang pertama kali tadi. Oke, kembali ke command prompt. Sekarang kita akan menjalankan service MySQL-nya dengan mengakses atau menjalankan file mysqld. Nah, jadi begini, mysqld ini untuk menjalankan servicenya. Jadi pada saat kita tekan enter, nah dia akan berhenti di situ. Kalau dia kembali ke folder bin misalkan, itu malah gagal. Jadi yang berhasil itu yang seperti ini. Ini kalau kita lihat di service, kalau di Windows itu kan kita bisa lihat di ketika aja service gitu ya, atau di task manager lah. Nah, di task manager itu kita bisa lihat di bagian ini itu ada MySQL. Nah, MySQLD ya. Oke, jadi setelah MySQLD-nya dalam kondisi running atau berjalan seperti ini, maka ini tidak boleh ditutup kalau kita ingin menggunakan MySQL. Jadi ini cukup kita minimaliskan saja dan kita buka command prompt baru. Nah, sekarang kita akan bekerja dengan MySQL. Ini saya contohkan ya, bekerja dengan MySQL. Caranya kita seperti tadi, masuk ke folder MySQL 8, terus ke folder bin ya. Sekarang kita akan masuk menggunakan perintah MySQL menu spasi root. Nah, seperti ini juga sudah cukup ya, karena kita tidak menggunakan password ya, enter. Nah, kan sudah masuk ke MySQL. Sekarang kita akan melihat apakah sudah ada database di dalamnya dengan cara show databases. Oke, enter. Nah, ternyata sudah ada 4 database. Kalau kita ingin membuat database baru, kita jalankan perintah SQL yaitu create database. Nah, terus namanya, nama databasenya apa? Misalkan kita akan buat nama database di situ. Namanya adalah gini, create database. Nah, kita buat di situ namanya klinik. Contohnya titik koma enter. Nah, sekarang kita lihat lagi show databases. Nah, sudah ada ya database dengan nama klinik. Kalau kita ingin membuat tabel atau bekerja menggunakan database klinik, maka kita jalankan perintah use klinik. Titik koma enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Nama tabelnya adalah dokter. Nah, jadi saya akan membuat create ya, table. Nama tabelnya dokter. Kemudian saya akan isi dengan fieldnya. Nama field yang pertama yaitu ID dokter. Tipe datanya saya buat int. Panjang karakternya saya buat 5. Tutup kurung ya. Kemudian spasi. Di sini kalau misalkan tabel itu auto increment atau tidak boleh kosong, berarti kalau tidak boleh kosong saya buat not null. Kemudian spasi lagi. Auto increment. Kemudian apakah dia primary key? Kalau primary key kita buat saja primary key. Nah, primary key. Kemudian koma. Field berikutnya namanya nama dokter. Nama dokter, kemudian nama dokter ini tipe datanya varchar. Var bukan var. Varchar, panjangnya saya buat 40, tutup kurung. Apakah dia boleh kosong? Kalau misalkan dia boleh kosong, kita buat 0 gitu, nilai defaultnya 0 gitu ya. Kemudian kalau sudah tinggal kita tutup kurung. Boleh kalau misalkan koma lagi juga nggak masalah sih, kita tutup kurung saja, titik koma jangan lupa, dan saya tekan enter. Oke, situ ada query. Oke. Sekarang kita lihat. Tadi kita sudah menggunakan database klinik. Sekarang kita lihat apakah sudah ada tabel di dalamnya. Show tables. Enter. Nah, sudah ada tabel dokter. Dan kita akan melihat struktur dari tabel dokter dengan cara dash gini ya. Kemudian tabelnya adalah dokter. Nah, seperti itu. Jadi itu struktur dari tabel dokter. Fieldnya ada ID dokter, tipenya int, 0, apakah boleh 0? No ya. Kemudian dia primary key.
dan auto increment. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk memasukkan data ke tabel dokter. Jadi seperti biasa, kalau perintah SQL itu memasukkan data dengan insert into dokter. Jadi memasukkan data pada tabel dokter. Nah, sekarang saya hanya akan memasukkan pada kolom nama dokter. Kemudian values. Nah, di sini saya akan isi dengan apa nama dokter itu. Misalkan namanya saya isi dengan Dr. Adi Asmara. Nah, begitu. Titik koma. Saya tekan enter. Oke. Insert into dokter ya. Nama dokter itu nama fieldnya. Values Adi Asmara. Kenapa saya tidak memasukkan ID dokter? Karena ID dokter sudah kita buat dia auto increment. Nah, sekarang kita masukkan lagi namanya, jangan Adi Asmara. Ini dokter misalkan Budiarti gitu ya. Terus kita enter. Oke. Berarti kita sudah memasukkan 2 nama dokter. Kita tambahkan 1 lagi, nama dokternya misalkan di sini Alexander Paijo. Enter. Oke, 3 kali kita masukkan nama dokter. Sekarang bagaimana kita melihat isi dari tabel dokter itu? Apakah sudah ada datanya? Tadi sudah kita masukkan 3. Kita cek menggunakan perintah select. Select bintang from dokter. Titik koma. Enter. Oke ya, sekarang sudah ada 3 dokter yang ada di tabel tersebut. Nah, terus kalau kita mau merubah, oh nama Budiarti itu ternyata salah gitu ya. Kita namanya Budiarti tambahkan belakangnya misalkan Budiarti, di situ ada tambahan belakangnya Purba gitu. Jadi kita merubahnya, kita harus tahu ID dokternya yang sebagai primary key-nya. ID dokter dari Budiarti adalah 2. Berarti kita update ya di tabel dokter. Set yang kita rubah adalah nama dokter ya, sama dengan, nah kita ubah namanya Budiarti Purba. Nah, kita merubah nama dokter Budiarti Purba, yang kita rubah itu berarti harus pakai where ID dokter sama dengan 2 berarti ID dokternya Budiarti. Enter. Sekarang kita lihat lagi, select, berubah ya Budiarti Purba. Nah, itu cara merubah data. Nah, bagaimana menghapus data? Menghapus data dengan perintah delete. Delete from dokter. Where. Nah, kita mau menghapus yang mana nih? Kita mau menghapus yang nomor 3. Berarti where ID dokter sama dengan 3. Titik koma. Enter. Oke ya, query oke. Kita lihat lagi datanya. Nah, tinggal 2 ya. Berarti kita sudah latihan nih, menambah data, menampilkan data, mengedit data, dan juga menghapus data. Nah, jadi sudah berhasil ya. Kalau kita ingin keluar dari MySQL, kita cukup tekan exit, kemudian titik koma, enter. Nah, keluar ya. Oke, sekarang ini selesai untuk latihan MySQL-nya, tutup. Nah, di command prompt 1 lagi, tadi kan belum berhenti nih MySQL-nya, MySQLD-nya belum berhenti ya. Untuk menghentikan service MySQL atau stop MySQL, kita bisa dari task manager juga bisa sebenarnya di sini. Terus kita end gitu ya, end task ini bisa. Atau dari sini saja, kita cukup Ctrl C gitu. Itu kan berhenti. Apakah di service-nya masih ada? Tidak ada kan? Nah, berhenti dia, nggak ada lagi ya. Jadi kalau sudah tidak ada lagi seperti ini, kita tidak bisa masuk menggunakan perintah tadi ya, MySQL gitu, nggak bisa. MySQL main root, enter, pasti dia error, ada pesan errornya nanti. Nah, seperti itu. Itu tandanya MySQL-nya belum berjalan. Oke, sampai di sini ini saya tutup. Berarti kita sudah berhasil ya
menggunakan MySQL versi portable sampai kita tadi latihan tuh menggunakan perintah-perintah SQL ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.